Saya punya adik Pak Ustaz, dia tak pernah sholat, tapi rezekinya mengalir terus. Dalam seketika bisa dia punya rumah, mobil, tapi tak pernah sholat, tak pernah sedekah, selalu buat sedih hati orang tua, sombong pula. Inilah yang namanya istidraj. Kalau tak pernah sholat, rezeki tetap lancar, istidraj. Tak pernah sedekah, anak istri sehat, istidraj. Tak pernah buat baik, sombong angkuh, tapi hidup adem ayam tentram, istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli, aku ulur rezeki banyak, ku ulur badan sehat, ku ulur keluarga akur. Wa umli lahum inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Nauzubillah. Adapun orang yang sholat rajin sakit-sakitan, saya Pak Ustadz dulu sebelum pengajian ini tenang-tenang aja hidup saya. Begitu pengajian pulang sendal lah hilang, helm lah lupa menelungkupkannya, keluar penuh kena air hujan. Tak nyaman hidup saya. Ma asaba min musibatin, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit, ditusuk duri, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Sebenarnya Allah ingin membersihkan engkau sebersih-bersihnya. Nah, kata ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan sahabat yang sedang kena istidraj ini, itu mesti kita sampaikan. Ala ente capek-capek sholat, hidup ente pun Senin Kamis, kata dia. Nah, aku tak pernah aku sholat, nampaknya Tuhan sudah lupa nih, katanya. Nampaknya malaikat sudah salah alamat ngasih rezeki ini, kata dia, mengejek. Maka kita tetap sampaikan kepada dia, tetap sampaikan semampu kita, karena kalau tidak dia makin jauh. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur kepada orang zalim ini, hatta idza aqadhahu lam yuflithu, sampai ketika masanya tiba Allah menarik dia, menghukumnya tanpa tending aling-aling, langsung lagi. Nauzubillah. Kenapa Allah membuat ini sama dia? Kalau begitu Tuhan itu jahat. Nauzubillah. Subhanallah taala amma yusyrikun, subhanallah taala amma yasifun. Allah buat macam ini karena dia fasik. Yudhillu bihi katsira, Allah menyesatkan orang banyak. Wa yahdi bihi katsira, Allah memberikan hidayah pada orang banyak. Loh, dia termasuk yang yudhil, disesatkan Allah. Kenapa dia disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, karena dia fasik. Ceramah tak mau dia dengar, ustaz sudah banyak tak mau dia, Al-Quran sudah diturunkan dia tak peduli, tetap dengan kefasikannya, disesatkan Allah sekalian. Nauzubillah. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan, idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Belum membacakan ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Rasul SAW, kalau engkau melihat Allah menumpahkan rezekinya, memberikan nikmat kepada seorang hamba, apa yang dia sukai Allah kasih. Dia kepingin mobil, Allah kasih. Dia kepingin buka cabang usahanya, Allah kasih. Dia ingin rumah, Allah kasih. Ingin villa, Allah kasih. Apa yang dia inginkan tercapai, cita-citanya tercapai. Sedangkan dia dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai engkau berpikir, oh enak banget orang ini, nggak sholat tapi rezekinya lancar. Akhirnya antum berpikir, ahsan, anak kayaknya nggak sholat aja biar rezekinya lancar. Mungkin berpikir seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah kalau orang ini sedang diluluh sama Allah. Itu istidraj. Rasulullah SAW bacakan surat Al-An'am ini, ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, Al-Quran dibacakan, dikasih musibah, tapi dia lalai dengan semua itu. Ketika itu Allah bukakan segala pintu. Maka hati-hati jemaah. Ketika antum dulu susah, sekarang seneng, antum harus berhati-hati dalam artian jangan sampai nikmat jadi balak buat antum. Kalau nikmat itu semakin membuat antum dekat sama Allah, maka itu harapanmu. Hikmah yang ke-63, khaf, takutlah engkau min wujud ihsanih ilaika, dengan kebaikan Allah kepadamu. Suruh takut. Takutlah dengan segala karunia, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadamu, dengan wadawami isaatika ma'ahu, sementara kamu masih maksiat terus. Ayyakuna dzalika istidrajan lak. Awas, jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah kelihatannya karunia, tapi sesungguhnya itu adalah siksa. Kelihatannya adalah nikmat, tapi sesungguhnya adalah bencana. Bencana dalam bentuk nikmat, seolah-olah nikmat diberikan kepada seorang hamba, sebetulnya itu bencana, bahkan muqaddimah bencana.
Ada orang diberi Allah kekayaan, orang berkata ini nikmat. Bukan, ternyata kekayaan ini Allah jadikan untuk dia karena Allah ingin masukkan dia ke neraka yang paling dalam. Maka dia kaya seolah mendapatkan nikmat, tapi dia tidak bersyukur, tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan. Maka karena kaya dia bermaksiat semakin banyak, segala kejahatan dilakukan, maka itu akan menjadi untuk dilempar dia ke neraka yang lebih dalam lagi. Kelihatannya bentuknya nikmat, tapi ternyata adalah hukuman, ternyata musibah, namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah itu akan memberikan istidraj tanpa disadari. Seorang hamba akan istidraj. Jadi gini, bab sebelumnya kita diajak merenung tentang syukur, kalau tidak salah kemarin ya, Ibn Athaillah ya, syukur. Ketahuilah bahwasanya dikatakan bahwasanya man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan segera hilang, akan hilang. Mungkin Anda berkata setelah itu, selalu disambung dengan hikmah ini. Mungkin orang berkata, syukurnya gimana sih? Ya sedekah, bayar zakat. Apa saya tidak zakat dan sedekah tetap kaya? Mungkin ada yang ngomong gitu. Buktinya ini lancar terus. Saya tidak sedekah, saya tidak bayar zakat. Katanya kalau mensyukuri gak boleh maksiat. Saya maksiat, tetap saja lancar tuh, bisnis saya nambah, toko saya nambah. Nah, ini jawaban untuk orang seperti itu. Awas. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, atau kama qala Rasul, idza ra'aita 'abdan. Nah, kalau engkau melihat seorang hamba, atau kama qala Rasul, a'tahu Allahu ni'matan, Allah berikan kepadanya nikmat, wa huwa muqimun fil maksiati, sementara ia di dalam kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah itulah istidraj. Ketahuilah kalau ada seorang hamba diberi oleh kenikmatan sementara dia itu maksiat, diberi kebaikan tapi dia masih maksiat terus, maka ketahuilah itu adalah bukan nikmat yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj atau hukuman Allah yang dalam bentuk nikmat, seolah-olah dalam kelihatan nikmat tapi hukuman. Atau istidraj itu adalah sesuatu, tadi kan sesuatu yang kelihatannya baik sesungguhnya tidak baik baginya, karena Allah ingin masukkan dia ke neraka. Nah sekarang kita perlu koreksi diri kita. Mungkin pernah terlintas di benak kita, iya saya maksiat juga tetap jalan, rezeki banyak. Ada sebelah nggak sholat lancar kaya raya, nggak sholat, saya sholat terus melarat. Nah mulai iman kita propos. Yang tidak sholat lalu diberi kekayaan, yang tidak zakat kekayaan tetap lancar, karena dia tidak disayang oleh Allah. Karena dia tidak disayang oleh Allah, karena apa? Dia ditempatkan di neraka yang paling dalam, akan diberatkan di dunia dengan dosa-dosa dengan hartanya. Maka harta itu tersebut bukan nikmat yang sesungguhnya, akan tapi justru dengan harta itulah dia akan masuk neraka yang paling dalam. Maka sekarang kita perlu koreksi diri. Kalau kita masih diberi nikmat oleh Allah sementara kita maksiat, awas, itu adalah istidraj, bukan nikmat yang sesungguhnya. Kita harus waspada. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَكْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, kata Allah, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai akan Allah ambil, cabut nyawanya untuk kita merasa kehilangan. Dan Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Bisa saja engkau berkebun kemudian engkau tidak panen, atau bertahun-tahun engkau menikah tidak dikaruniai buah hati. Ujian. Wabashir sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam proses hijrah ini. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Abdurrahman bin Auf memahami hal ini, bahwa semuanya adalah bukan miliknya. Keluarganya bukan miliknya, Allah ambil. Hartanya bukan miliknya, Allah ambil. Kehebatannya dalam berniaga bukan miliknya. Maka dia bersyukur dengan ilmu kekayaan yang dia miliki, dia berkontribusi menolong agama Allah. Karena dia tahu semua bukan miliknya, sewaktu-waktu Allah ambil, Allah bisa ambil.
Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, sabar dalam setiap episode kehidupan yang terjadi kepada diri kita, karena begitulah yang dinamakan sebagai ujian keimanan. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35, wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah salat, kenapa dia tidak diuji? Itu ujian teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj. Jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, dia lupa kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, Allah balas nanti di hari akhir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada yang lain. Harta bertumpuk-tumpuk yang engkau punya bersyukur, sedekahkan kepada yang lain. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, azab Allah pedih. Allah bisa ambil sewaktu-waktu darimu dengan begitu cepat. Tapi kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Begitulah teman-teman sekalian.